Adik, kalau payah ya banyak latihan. Kakak tidak akan mengalah padamu. Kalau Shifu tahu, adik bisa dihapus ilmunya dan diusir turun gunung. Kakak, pedangan, mata bersinar, ini bikin jantungku berdebar-debar. Tenga, gone? Adik, kakak sudah ada yang dicintai. Kakak jomblo 20 tahun lebih. Hanya untuk Nona UR. Buah dipaksa petik. Buah dipaksa petik tetap manis dan harum. Soal cuma, siapa cepat dia dapat. Ya. Dasar kurang ajar. Kahabaisi kau. Tenang, Shifu. Ini adik yang ngidam ketampananku. Dia yang merayuku. Jidam ketampananmu? Ngidam kau jarang mandi, atau ngidam kau sudah tua? Kareza. Kau memang pantas dihabisai. Aduh. Bawa barang-barang ini, pergi turun gunung. Shifu, aku sudah berdarah-darah dan berjasa untuk gunung. Kau tidak boleh menikam dari belakang. Cheng Er. Baik, dengar kata Shifu, turun gununglah. Shifu sudah carikan 4 calon istri di bawah. Semua cantik jelita dan bisa bantu selidiki penyebab keluarga Fang. Dibantai. Sakitnya dibantai. Tunggu aku kembali. Latihanku naik 1 tingkat. Pasti ku habisi kau. Katanya antagonis kok selalu kuat sekali. Siapa yang balas dendam ini? Siapa yang ngerti? Guys? Shifu. Aku tidak tega meninggalkanmu. Ya, Shifu, aku juga tidak tega tinggalkan kakak. Ayah sendiri tidak diakui? Hah? Iya, adik. Masa ayah tidak mau diakui? Shifu. Perci. Shifu. Kartu transportasi. Tidak mau turun gunung ya? Shifu antarkan kau. Shifu. Kakak, Gadis kecil waktu itu, mempertaruhkan dirinya, menyelamatkan Cheng Er dari bencana. Tapi bencana tak pernah benar-benar hilang. Sekarang Cheng Er akan menghadapi bencana. Hanya bisa turun gunung mencari secercah harapan. tapi di bawah gunung, energi spiritualnya sangat tipis. Kakak senior sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Tenang saja. Beberapa benda pusaka itu cukup membuatnya berjalan dengan leluasa di dunia bawah. Menantu dewa turun gunung. Putri. Perjanjian pernikahan sudah terwujud. Ah, putri. Putri, kamu. Wah, kamu. Penyakitmu semakin parah. Cepat panggil dokter, cepat. Ayah, tidak ada gunanya. Racun dinginku sudah bawaan sejak lahir. Putri. Perjanjian pernikahan yang diberikan oleh dewa sudah terwujud. Asalkan kamu menikah dengan anak dewa, kamu akan memiliki fisik dewa. Penyakitmu akan sembuh. Berikan kesempatan ini pada adikku saja. Putri sudah memiliki hati. Fangcheng cepat. Fangcheng
Fang Cheng, kamu baik-baik saja? Putri, bodohnya Putri, Putri. Keluarga Qiu. Beritahu semua cabang, keluarga, dan semua karyawan di bawah grup, lakukan apapun yang diperlukan. Tidak ada batasan dana. Harus menemukan anak Dewa Fang Cheng. Sambut Fang Cheng Dewa yang masuk ke keluarga Qiu. Hadiah triliunan aset, ya. Perjanjian pernikahan tidak bisa dimakan. AO. Kamu yang bertanggung jawab, ya? Kamu adalah menantu Dewa Fang Cheng. Tuan kami ingin bertemu denganmu. Tuanmu siapa? Orang terkaya di Provinsi Selatan, Tuan Qiu. Qiu Lingyu. Tidak bertemu, tidak janji, tidak menikah, sampai jumpa, aku masih ada urusan. Ini tidak bisa kamu tentukan, silakan menantu Dewa pulang. Aku pergi. Ini tidak ingin aku kembali lagi. Hanya selisih 1-2 langkah. Wah, Dewa, kamu akhirnya datang, hehehe, cepat. Segera siapkan makanan, cepat. Lihat dia yang miskin ini, apa benar Dewa? Hidup di gunung ini berat. Penampilannya agak berantakan. Ini normal, kalau dia berdandan rapi, itu baru mencurigakan. Oh Dewa, Dewa. Ini adalah putri saya Qiu Lingyu. Tuan Fang. Halo. Fang Cheng, Nona UR. Mohon Dewa menjaga sikap. Berani sekali kamu, si penjahat, kamu cari apa? Cara kalian menjamu orang, begitu istimewa ya? Kamu. Kamu mengusirnya, lalu bagaimana dengan kakakmu? Cepat simpan pedangmu. Dewa, lihatlah orang ini sudah bertemu, selanjutnya seharusnya. Canggung, dia bukan UR kesayanganku. Di dahi tidak ada titik merah yang seksi itu. Sekarang jadi kacau. Pernikahan ini mungkin sulit dibatalkan, apalagi kebenaran tentang pembunuhan keluarga Fang. Ada ide. Tidak ada satupun mertua yang bisa menerima pemuda gila. Pembatalan pernikahan ini berhasil tanpa menyakiti siapapun. Aku adalah ahli pembatalan pernikahan alami. Pak Tua. Bukankah sudah waktunya untuk malam pertama? Atur. Dewa, karena kamu sudah setuju. Jangan ingkar ya. Keluarga besar kalian, seleranya selalu begitu istimewa ya? Cepat. Seluruh keluarga siaga 1, pastikan semuanya lancar, siap. Hei, aku tidak bilang aku mau menikah. Tim keamanan sudah siap, pastikan tidak ada satupun serangga yang bisa masuk. Pasokan sudah siap, pastikan energi tetap penuh. Menantu, semua sudah siap. Sekarang, kita bisa mulai malam pertama, ya? Gila, tidak peduli, meski tidak bisa menemukan info tentang musuh. Setidaknya harus membatalkan pernikahan dulu. Gila, Paman, jujur saja. Aku datang untuk membatalkan pernikahan. Aku mau membatalkan pernikahan. Bagaimana kamu bicara dengan ayahku? Membatalkan pernikahan? Kamu bercanda? Bagaimana kamu bicara dengan ayahku? Bukan. Maksudku, lepaskan menantu itu. Ayah, dia tidak bisa membatalkan pernikahan. Tapi juga tidak boleh bicara seperti itu dengan Dewa. Menantu. Ini salahmu ya. Paman Qiu.
Nona Qiu, saya sudah punya orang yang saya cintai. Tenang saja. Saya akan umumkan ke seluruh dunia, pertunangan kita tidak berlaku. Pasti tidak akan mempengaruhi kesucianmu. Tidak apa-apa, saya mengerti. Saya juga begitu. Kakak, tidak bisa. Anak perempuan tidak bisa. Menentuku, saya bernama Chiu Chin. Sejak kecil, keluarga saya sangat miskin. Ibu saya selalu mengajari kami. Anak orang miskin cepat mandiri. Untuk surat pertunangan ini, saya bersedia memberikan seluruh harta saya. Paman, Ya, saya rasa tidak perlu seperti ini. Saya datang ke sini hanya untuk membatalkan pertunangan. Kita masih saudara, kan? saudara. Ya, Hei saudara, katakan padaku. Apa yang harus saya lakukan agar kamu tidak membatalkan pertunangan dan tetap tinggal? maaf jujur saja. Saya Fang Cheng, meskipun hidup sendirian sampai tua. Atau bahkan melompat dari sini, saya tidak akan menikahinya. Tidak mau dengar nasihat, ya menantu? Putri kedua saya, dia adalah prajurit perang tingkat 3 dari kerajaan besar Xia. Tidak mau dengar. Coba yang keras. Murid dewa, ya? Hari ini, meskipun saya harus memotong kedua kakimu, saya akan membuatmu tetap di sini. Untuk menyembuhkan kakak saya. Jenderal perang hanyalah seorang ahli tubuh bawaan. Saya ahli pedang dengan inti emas, berani tidak menerima? Mari kita coba. Lihat seberapa besar muka kamu. Anakku, meskipun dengan paksaan, tapi dia tetap seorang dewa. Harus berhati-hati. Kakak dewa. Kalau budget saya akan bertindak. Ayo maju. Kekuatan tempur buruk disarankan untuk pameran. Bibi keluar untuk menyapu. Kenapa kekuatan saya hilang semua? Yuer, kalau saya bertemu kamu lagi. Kalau kamu tidak memberiku anak laki-laki yang gemuk, kamu tidak pantas padaku. 20 tahun yang lalu. Benar-benar dia. Kakak, Jangan pegang saya ingin melihat punggungnya. kakak, bangun dulu. Manusia dewa? Kuma begini? Kakak, jangan-jangan ini palsu ya? Aku cuma mau tahu, apa dia orangnya. Gak peduli dia manusia dewa atau bukan. Dia pasti manusia dewa. Seluruh bisnis keluarga Qiu berhenti, ribuan karyawan. Siang malam cari satu orang. Namanya Fang Cheng, pasti dia. Lah ngapain sih, Paman? Coba lihat. Masa sih? Mau batalin janji malah mau lihat badan. Mau kabur? Mau kemana lu? Siu He. Sekarang kekuatanku hilang semua, kasih jalan dong. Sujud juga percuma. Jangan mimpi mau batalin tunangan. Aku kan juga setingkat dewa darat, mana mungkin aku percaya. Dengerin dulu penjelasanku, kok bisa sih sedikit tenaga gaib? Nya hilang semua? Sudah, kan kita satu keluarga, adikku emang lagi bad mood. Jangan diambil hadiah. Gak pergi aja, ngapain segitunya, dasar jahat. Luka parut di tubuhmu mana? Aku kan dewa, mana mungkin ada bekas luka, kurang lihat dunia lu. Bekas luka aja bisa, orang mati pun guruku bisa hidupin lagi.
Aku salah orang. Kok mukanya bisa berubah cepet banget sih? Harus bisa fleksibel dong. Yang penting, aku ini mertuamu. Seseorang. Ganti baju menantebek. Biasanya turun gunung buat batalin tunangan. Ini malah gak ikut skenario. Anakku, akhirnya kamu bisa selamat nih. Asal kamu satu ranjang sama murid dewa, racun dinginmu pasti sembuh. Ayah. Katanya sih, asal dekat sama manusia dewa. Bisa sembuh kan? Lah apa bedanya? Pokoknya perjanjian nikah ini. Ya antara kalian berdua, kalian anak muda kalau satu ranjang. Banyak gaya sih, tua-tua kayak aku mana bisa bantu. Kak, aku masih rasa dia palsu. Akhir-akhir ini banyak penipu yang pura-pura jadi dewa. Lagi pula murid dewa beneran, seharusnya gak mungkin terluka olehku. Bisa gak kamu bilang ke ayah? Tunda dulu malam pengantinnya. Boleh. Kan kamu juga rasa dia palsu? Itu juga harus tunggu aku buktiin dulu. Kak, penyakitmu ini emang udah gak bisa ditunda lagi. Membuktikan. Bagaimana kamu mau membuktikannya? Aku punya cara, tunggu saja. Katanya suruh aku turun gunung cari Nona UR. Ilmu silatku dihapus, aku bahkan gak bisa lawan dewa perang. Cari apa? Cari benang? Dewa, siap nikah belum? Kakak perempuan. Nona, aku benar-benar sudah punya kekasih, paksaan gak enak. Ngapain sih? Siapa bilang? Paksaan itu manis dan enak. Muncul. Adik seperguruan. Kamu ya? Cepat tunjukkan wujud aslimu, cepat. Sebelum nikah, aku harus mencobamu. Kamu mau apa? Gak dicoba gimana tahu, kamu benar-benar dewa atau bukan? Asli, gak palsu. Jangan takut, aku cepat selesai. Tunggu aku uji aura doamu. Lepasin kamu. Keterlaluan, aku. Kamu kok lemah banget? Gak kayak dewa asli. Gak dicoba gimana tahu. Jangan mendekat. Jangan langsung main tangan, kasar. Banyak omong. Lihat. Ini semua kakakku, cantik kan? Lihat yang ini. Bentuk tubuhnya. Kamu ngapain? Hei, aku nggak sentuh kamu. Kamu sampai segitunya nggak mau nikah? Nggak perlu sampai segitu kan? Jantungku sakit banget. Hei Fang Cheng, kamu kenapa? Hei, kamu nggak boleh mati. Kalau kamu mati kakakku gimana? Tahan, aku kasih tenaga dalam. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Hanya sekejap, tenaga dalamku habis terkuras. Dia benar-benar dewa. Melawan takdir. Nasib buruk. Kamu baik-baik saja? Terima kasih ya. Aku agak limas. Tunggu sebentar. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aku lihat kamu terlalu lelah, aku akan mengusap keringatmu. Jangan sentuh aku. Handuk ini sudah berapa lama tidak dicuci? Aku. Cuci apa? Kamu memang kurang pengalaman. Aku biasanya tidak memberikan ini ke sembarang orang, jangan sungkan. Tidak, haha. Handuk ini. Memang agak rusak, tapi sangat berguna. Ah, luka lamaku.
Semuanya sembuh. Kamu gila ya? Kamu Benar-benar gila. dari aku. Lepaskan. Pergi, selamat tinggal. Kamu pergi, tapi handuknya tinggalkan. Rampok. Cepat sembunyikan. Tengah, kita pergi dulu. Tidak benar, aku masih ada urusan penting yang belum selesai. Sainan, jangan mirpat di sini. Keluarga lain datang untuk merebut orang. Merebut orang. Kyukin, kau tua, keluar dan ngobrol. Tuan Jiang tidak tahu. Apa yang bisa kita obrolkan? Katanya langit Nanjiang terbelah, setengah milik keluarga Jiang. Setengahnya milik keluarga Qiu. Kedua keluarga selalu tidak saling mengganggu, tapi hari ini berbeda. Jika tidak menyerahkan suamiku, langit Nanjiang akan berubah. Aku kira keluarga Jiang sebesar apa, ternyata hanya untuk merebut pria di rumahku. Chu Sainan. Jenderal Qiu, kamu sudah lama menjadi dewa perang, belum pernah menyentuh pria. Tidak mengerti perasaan itu wajar. Kamu bilang siapa yang tidak ada yang mau? Kamu, sayang? Cepat serahkan Fang Cheng padaku. Keluarga Jiang kuno. Latihan fisiknya sangat kuat. Sainan. Empat keluarga Qiu, Jiang, Li, dan Chu, semuanya memiliki pernikahan dengan dewa. Siapa yang akhirnya dipilih? Tidak ada yang boleh ikut campur. Asalkan tiga keluarga lainnya sudah mati, bukankah? Hanya tinggal keluarga kita saja? Kamu terlalu meremehkan keluarga kami, keluarga Qiu. Kamu pikir hanya keluargamu yang besar? Keluargamu memang lebih kaya dari keluarga kami, keluarga Jiang. Tapi, keluarga kami, setiap orangnya kuat secara fisik. Lihat ini. Hari ini aku membawa semua anggota keluarga. Hari ini aku akan adu kekuatan denganmu. Ayah, dia benar, keluarga kita memang lebih kaya. Tapi kita tidak bisa mengumpulkan begitu banyak orang yang ahli bela diri dalam waktu singkat. Biarkan saja dia. Tidak, itu bunuh diri. Menanti yang baik. Tidak apa-apa, aku hanya lewat, kalian lanjutkan. Menantu yang baik, bukankah aku menyuruhmu bersembunyi? Kenapa kamu keluar? Maaf, dua pimpinan. Setelah berpikir panjang, aku merasa tidak bisa mengkhianati prinsipku. Aku rasa pernikahan ini harus dibatalkan, harap dua pimpinan memenuhi keinginan masa mudaku. Sampai jumpa. Menantu, kamu tidak boleh pergi. Jika ada masalah, aku akan menanggungnya untukmu. Jika kamu pergi, aku juga tidak akan hidup. Benar, kakak ipar. Aduh. Bisakah kalian tidak membuat masalah lagi? Adik kecil. Guru Kessel, tidak, menanti yang baik, apakah tadi? Jiang mengatakan sesuatu yang membuatmu marah? Aku akan berlutut dan meminta maaf sekarang. Biarkan dia pergi. Baiklah. Kakak ipar. Jika kamu tidak menghormati, menentukan di wilayah keluarga Qiu, aku akan mempertaruhkan tulang tuaku ini. Aku akan merobek mulutmu. Jika kamu menghina kakak iparku lagi, pergilah aku akan menjadi warga perang. Dan menghancurkanmu. Apa kamu gila? Ini adalah dewa. Jika kamu membuatnya pergi, dia adalah kunci kemakmuran keluarga kita untuk 100 tahun ke depan. Ayah, jangan panik. Aku sudah melihatnya. Apa yang kamu lihat? Dia palsu. Kakak ipar adalah pria yang tak terduga. Pasti dewa, lebih nyata dari mutiara. Ini hanya akting keluarga Qiu. Mereka memainkan skenario patah hati untuk menipu aku dan ayah. Lalu keluarga Qiu kalian ingin merebut suamiku. Keluarga Jiang kami siap tahan memberikan persembahan ratusan juta kepada doa. Muridnya, mana mungkin memakai baju compang-camping. Bau roti kukus ini. Lihat,
Ada payung compang-camping. Dan handuk warisan ini. Sekilas terlihat palsu. Ternyata orang tua ini sangat kaya. Penipu besar ini, aku sudah menderita seumur hidup karena dia. Nona Jiang. Keluarga Qiu kami pada dasarnya adalah pedagang, mengutamakan kejujuran. Kenapa harus main sandiwara seperti ini? Kalau tidak main sandiwara, siapa yang mau menikahi kamu yang cacat ini? Adik masih bisa melahirkan anak? Aku sudah punya orang yang kusukai, jika dia tidak keberatan. Aku akan menemaninya seumur hidup, jika dia keberatan. Aku akan diam-diam melindunginya, tidak akan memaksanya. Anakku. Nasibmu sungguh menyedihkan, tapi pernahkah kamu berpikir? Dengan kamu diam-diam berkorban seperti ini, apakah dia akan ingat padamu? Tidak ingat juga tidak apa-apa. Aku seperti ini. Lebih baik tidak membebaninya. Kakak, itu kan 30 li jalan. Jalan gunungnya curam dan tinggi. Kamu naik lalu jatuh. Saat kami menemukanmu, kakimu sudah... Entah bagaimana kabar kakak sekarang. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dulu kamu? Tuan Fang. Hari ini banyak permintaan maaf. Ayah dan adik juga mendengar tentang pernikahan dengan dewa. Bisa menyembuhkan penyakitku, baru berani melanggar Anda. Aku menghormati pilihan Anda. Apakah dia? Tidak benar. Aku ingat dengan jelas, dia ada tanda di dahi. Sudah kecanduan main sandiwara ya? Menganggap keluarga John kami bodoh. Tidak bisa melihat tipuan kecil kalian. Anakku, kamu yakin? Aku lihat kok tidak seperti main sandiwara. Mungkin itu jalan kecil murid langka. Tapi dibandingkan dengan murid dewa asli, masih jauh. Kalau mereka tidak main sandiwara dengan baik, mana bisa menipu kami? Teman Qiu, kamu hanya bisa main tipu-tipu pedagang. Tipu-tipu pedagang itu. Putri, jangan banyak bicara dengannya. Kakak, lepaskan. Lepaskan aku. Kakak, lepaskan. Kau tahu rasanya sakit, kenapa carry orang lain? Untuk main sandiwara? Cerdik sekali, Kak. Aku kasih tahu kalian, jangan ada yang bergerak. Serahkan suamiku, kalau tidak, aku akan menghancurkan kedua kakinya. Pelan-pelan. Pergi. Baiklah. Cepat serahkan murid dewa. Aku tidak punya banyak kesabaran, lepaskan putriku. Yang baru saja pergi itu murid dewa. Kami tidak akan berebut murid dewa, aku juga bisa memberikan. Semua hartaku, tolong lepaskan putriku. Jangan pukul lagi. Masih main sandiwara ya? Chuling Yu. Jangan kira kau sudah dapat murid dewa. Lalu semuanya akan baik-baik saja. Seorang dewa darat, bagaimana mungkin menikahimu yang manis ini? Lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan putriku. Aku, orang tua ini, akan berlutut untuk kalian. Ayah. Dengan sikapmu seperti ini, masih berharap dapat berkah dewa. Bahkan anjing liar di pinggir jalan tidak mau. Bagaimana mungkin dewa mau melihatmu? Aku menikahinya. Menantuku kau datang. Nona Qiu. Aku akan menyembuhkanmu. Terima kasih ya. Tidak perlu. Bocah, kau tidak menganggap. Aku, Jiang Shan, sebagai manusia. Teras mengen aku, carry mati. Kau masih berani menggelanji. Aku murid dewa, sudah tidak mau berpura-pura lagi. Wah, orang ini kenapa begini? Aku tahu trikmu, membuatmu trauma besar. Ini 100 yuan, cepat pergi ke rumah sakit. Kalian boleh tidak percaya. Tapi hari ini aku umumkan. Aku akan melanjutkan pernikahan dengan keluarga Qiu. Ayah lihat,
Ini trik keluarga Q. Cari orang palsu untuk mengacaukan pandangan beberapa calon pernikahan. Lalu tetapkan keluarga Q. Dengan begitu kita bisa menguasai semuanya. Kalau begitu, Saya lalai, keluarga mereka Q. Sama sekali tidak menyambut murid dewa, kalau tidak bagaimana mungkin. Mencari orang palsu untuk mengekokin di sini. putri saya memang pintar. Keluarga Jiang kami mewarisi ilmu bela diri kuno hingga sekarang. Itu adalah keluarga yang paling kuat dalam hal kekuatan. Tapi, selalu disalahpahami oleh orang-orang, kami tidak pandai berbisnis. Tidak mengerti urusan manusia. Sekarang keluarga memilikimu, itu adalah tamparan keras bagi mereka. Seksi terbaik. Benar-benar pintar, pintar sampai buta. Kalian ini tidak akan menyerah sampai melihat Sungai Kuning, harus aku ungkapkan. Penampilan buruk kalian ini, Apa yang kamu inginkan? keluarga Jiang kami akan terus mengganggu keluarga Q kalian, dan kamu. Anjing ini berani ikut campur dalam pembicaraan kepala keluarga. Paman Q, bagaimana kamu mendidik bawahanmu? Anak muda, Kalau tidak percaya ya tidak percaya. Tidak ada yang memaksa kamu, tidak perlu menyebut langit. Seekor anjing liar dari gunung sudah menipumu. Menurutku selama ini, posisimu sebagai orang terkaya sudah sia-sia. Baiklah, sekarang aku akan mengungkapkanmu. akan menunjukkan kepada semua orang, kepala keluarga Q kalian adalah orang bodoh yang sangat tolol. Keluarkan surat pernikahan. Surat pernikahan tidak bisa dimakan. Sudah kurobek saat turun gunung. Apa yang kubilang? Tipu muslihat kalian ini tidak akan bertahan. Aku, Putri, kita harus segera pergi. Jika ini benar, pelayan keluarga Qiu sekarang pasti sedang mencari murid dewa di seluruh kota. Benar ayah, kamu memang hati-hati. Kita harus cepat pergi. Kali ini kita harus mendahului. Jangan biarkan keluarga Q menang. Ayo cepat pergi. Pergi. aku murid dewa. Aku murid dewa. Akulah murid dewa. Gadis ini keras kepala ya. Dewa, kamu telah menyelamatkan nyawa putriku. Aku tidak bisa membalas. Terimalah sujudku. Tidak apa-apa. Om, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Hei, putri. Kak, Cepat cari dokter, cepat. Kepala keluarga Qiu. Sungguh memalukan, sudah bertahun-tahun diobati. Kondisi Nona tetap tidak membaik. Yin Qi Nona terlalu kuat. Kecuali jika sang dewa pengobatan sendiri yang turun tangan. Baru ada sedikit kesempatan untuk menyelamatkannya. Sudah semalaman belum sembuh, minggir biar aku yang coba. minggir. Li Sang Diwa. Calon ketiga dalam perjanjian pernikahan, sang dewa pengobatan Liling. Hei, jelas aku yang datang duluan. Proses pengobatan, mohon yang tidak berkepentingan untuk pergi. Calon-calon dalam perjanjian pernikahan ini tidak ada yang mudah. Guru, menurutku bencana besar ini adalah perjanjian pernikahan yang kau atur, kan? Ayah, aku ingat keluarga Li juga termasuk dalam perjanjian pernikahan, kan? Siapa bilang tidak? Jika menikah dengan Li Sang Dewa, pasti akan sangat bahagia. Kakakku memang lembut. Siapa bilang tidak? Ayo, ayah. Ayo. Siapa bilang tidak? Beritahu mereka, setelah selesai. Pindahkan pasien ke kamar yang menghadap matahari, ya? Beritahu apotek, setiap hari ambil obat sesuai resep. Siapa kepala keluarga di sini? Saya. Ada beberapa bahan obat yang cukup mahal. Tidak masalah,
habiskan saja. Ada APA? Kamu ada keberatan? Tidak, lanjutkan. Bear tahu penggurus pagi nangin retusan kami keluargali. Ambil satu tanaman Ziang Tunyun Chow. Liseng dua, Ziang Tunyun Chow. Ini adalah tanaman yang sangat langka, benar-benar akan dikeluarkan? Saya tidak suka mengulang kata-kata. Semua pergi, saya akan mulai melakukan akupunktur. Li sang dewa akhirnya turun tangan. Lihat, ini adalah 10 jarak hantu. Bagus, dengan adanya Li sang dewa di generasi ini, rakyat aman negara makmur. Namun, dengan satu ramuan melihat masa lalu, 10 jarak hantu mencatat hari ini. Hari ini melihatnya, mati pun tidak menyesal. Payung rusak ini ternyata bisa menahan jarum hantu. Cholingwe keluarga Chow. Kalau begitu dia. Jarum ini tidak boleh ditusukkan. Apa yang kamu lakukan? Berani mengganggu Master Li? Kill ya. Saya paling kesal dengan keluarga yang mengganggu seperti kalian. Apa kalian tidak ingin menyelamatkan nyawa? Para dokter. Menantu saya memiliki alasannya sendiri dalam bertindak. Biarkan dia selesai berbicara, oke? Apa yang dia katakan? Siapa dia? Kamu tidak layak tahu identitas kakak ipar saya. Kamu. Biarkan dia bicara. Jarum berikutnya, jangan ditusukkan di titik Tai Chong. Bagaimana kamu tahu? 9 jarum pertama benar, 4 jarum terakhir salah. Kamu menusukkan jarum di titik Tai Chong. Itu tidak cocok untuk Nona Qiu, akan menghilangkan energi yang langit dan bumi yang terkumpul di titik Bai Hui. Bagaimana mungkin? Menusukkan di titik Tai Chong untuk meringankannya. Tanggu, 4 jarum? Bukankah hanya 10 jarum? Saya salah. Bukankah kamu menggunakan 13 jarum Guimen? Guimen tidak salah. Lalu, apakah Guimen memiliki 13 jarum? Guru saya di Gunung Baichao tidak mengajarkan itu. Apakah orang tua ITU menepus saya? Dunia yang sama, orang tua yang sama. Kamu berbuat owner, guru saya tak tertandingi. Dokter ajaib, tangan terampil, daging tulang, 10 jarum Guimen tak pernah gagal. Wanita, bisa berubah sikap begitu saja. 3 jarum terakhirmu tidak ada masalah. Tapi jarum ini harus kamu pelajari dengan baik. Jangan hanya menghafal rumus. Saya tidak mengizinkanmu merendahkan guru saya. Raja obat Gunung Baichao, Tuan Baiyun, adalah orang yang paling hebat di dunia. Raja obat Tuan Baiyun. Saya bertanya-tanya mengapa Guimen tidak memiliki 13 jarum. Bukankah ini kakak seperguruan saya? Saya sering mendengar guru saya membicarakannya. Dia sering gagal dalam ujian farmakologi, jadi dia diusir dari gunung. Kamu, Anak nakal dari mana? Anak nakal. Kaluar. Dari mana anak nakal ini? tunggu. Orang kecil ini mengaku sebagai paman seperguruan saya. Hanya datang untuk keluarga Chow, Cholingwe. Mungkinkah dia murid dewa itu? Kalian pezanggan saya. Cukup, berisik di depan pasien. Malu, kalian dokter terkenal dari berbagai tempat, tidak tahu tata krama. Kamu terus mengatakan saya salah, maka kamu yang lakukan. Saya bilang kamu yang lakukan. Saya yang lakukan? Ya, saya yang lakukan. Kalau kamu berhasil, aku akan menikahimu. Jangan. Bercandanya agak keterlaluannya. Di sini menunggu kakak iparku, ini kan merebut pria. Wanita yang sangat jahat. Li Shengshou bisa menyukai anak ini, itu juga keberuntungannya. Iya, sudah tua, masih mau berlagak seperti apa? Adik ipar yang baikku, aku masih tidak tega untuk mengatakannya. Aku tahu kamu adalah murid dewa. Tapi kalau kamu ingin menikahiku, kamu harus tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Nona Li. Bagaimana kalau begini? Kalau aku berhasil, aku tidak akan menikahimu, oke? Adik ipar yang baik. Sebelumnya kamu menghina guruku, sekarang kamu meremehkanku. Nona Li, kamu berbakat luar biasa, cantik dan cerdas. Kasihani kami, kita ini seperti bertemu terlambat. Aku sudah punya orang yang kusukai. Baiklah, kalau kamu berhasil, kita batalkan pertunangan. Serius? Kamu masih bertanya apakah aku tidak pantas untukmu? Hah, kamu pikir kamu adalah kakakku? Tentu saja tidak pantas. Nona Li,
Kekuatan sihku terbatas, aku hanya bisa menunjukkannya sekali. 3 jarum sisanya. Tergantung pada pemahamanmu. Bukan, kamu benar-benar bisa. Kekuatan sih terlalu sedikit. UR, untukmu, aku rela menguras diriku sendiri. Beritahu guruku. Aku bukan pengecut. Adik ipar, gagal, aku tahu anak ini tidak bisa. Buat apa, Pamir? Jangan bicara lagi. Belum selesai. Hei, kamu bagaimana? UR. Kamu yang menyelamatkanku. UR. Itu kamu. Kalau kamu tidak apa-apa, bisa bangun dulu. Aku. Kakak, kamu akhirnya bangun. Bagus sekali, bagus sekali. Dia bangun. Wah, adik ipar, kamu rela menyelamatkan nyawanya. Aku tidak bisa membalasnya, aku akan membungkuk untukmu. Paman. Jangan memaksaku untuk membantumu. Aku sekarang sangat lemah. Kali ini kamu menang. Nonali, ini adalah jarum 13 pintu neraka. Kalau bukan karena kamu sebelumnya memberikan 9 jarum ini, aku juga tidak bisa menyelesaikannya. Sekarang hawa dingin sudah ditekan, selanjutnya kita bersihkan debunya. Baru bisa dianggap menang. Kamu benar-benar ingin mengalahkanku ya? Aduh, menyesalkan? Kamu di episode sebelumnya begitu yakin. Memelukkan kakak ke parku. Mempertaruhkan nyawa untuk memberikan jarum, nyawa dewa ditukar dengan nyawa orang biasa, itu aku. Aku tidak bisa melakukannya. Feng Chen, apakah kamu tahu pasti akan berhasil? Di dunia ini tidak ada teknik jarum yang pasti berhasil. Setelah 10 jarum, setiap jarum adalah taruhan, darah dan energi kedua pihak. Hidup dan mati bersama. Meneruskan keinginan untuk hidup. Hanya beruntung saja. Sebelumnya, aku banyak bersalah, di sini aku. Minta maaf kepadamu, nanti. Aku akan membawa rumput Jiang Tunyun. Dewa tua ini malu. Sudah kuberitahu, kalau tidak bisa, berlatihlah lebih banyak. Cepatlah pergi berlatih. Ayo pergi. Aduh, berpura-pura itu melelahkan. Kenapa? Dengan Nonali, merasa terlambat bertemu. Nona Kyu, aku akan menyiapkan ramuan obat untukmu. Nanti kita bersihkan debunya. Oh ya. Apakah keluarga kita masih punya perjanjian pernikahan? Ini, benar-benar sudah tidak ada. Kamu bohong, pasti ada. Keluarkan. Benar-benar sudah tidak ada. Aku juga ingin menikah. Sudah tidak ada. Tidak ada. Tidak menyangka begitu cepat harus membersihkan tubuh istri. Aku belum siap. Murid dewa di mana? Katakan, murid dewa di mana? Kalian ngapain? Oh, menantu yang baik. Aku sudah menunggumu lama. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Selamat datang menantu, sebelumnya tidak tahu menantu. Adalah dewa yang turun ke dunia, harap menantu melihat kita semua. Sebagai keluarga, jangan menyimpan dendam. Selamat datang suami pulang, sebelumnya hampir kehilangan suami. Saat upacara pernikahan, aku pasti akan meminta maaf dengan baik kepada suami. Ayo pergi. Tidak dengar menantu menyuruh kalian pergi? Pergi ke samping. Lepaskan dia, lepaskan, lepaskan. Suami Jenggon marah. Pelayan Kessel ani tidak hormat, Yunus saja. Aku dan keluarga Jiang. Sudah putus tunangan, jangan sok akrab. Menantu, itu semua cuma salah paham. Ngapain dibahas? Datang ke keluarga Jiang.
Uangnya nggak kalah sama keluarga Qiu, apalagi. Banyak pelayan silat sayap dari perintah. Dunia bisa direbut dengan mudah. Dunia? Buatin kamu buat apa? Tentu saja. Soalnya menantu, sekarang kemampuanmu hilang. Iya kan? Mau apa? Lepasin dia. Menantu, sekarang kekuatanmu hilang. Cuma jadi si imut yang bahkan tidak bisa pakai ilmu. Bener kan? Dia tahu dari mana? Imut atau enggak bukan masalah. Yang penting, sayang, selama kamu murid dewa, cukup jadi suamiku, cukup jadi penguasa dunia. Kamu sendiri yang mau harta kan? Hah? Enggak, aku mau punya anak sama kamu, nanti. Anak kita akan jadi orang terkenal di dunia. Punya anak, apa saja uang, kekuasaan, status. Fame, semuanya jadi milikku, semuanya. Gila semua. Lepasin dia. Maksudmu si imut ini? Gampang, perkataan suamiku pasti ku dengar. Nona Jiang, keluarga kalian kan terhormat. Ngapain memaksa orang? Emaknya boleh ikut bicara? Kamu, kenapa? Kenapa memotong? Pembicaraanku dengan suamiku, si cacat yang cantik ini menarik. Perhatian suamiku. Jangan. Rumput Jiang Tunyun sudah datang. Fang Cheng jangan gegabah. Paksa tenaga dalam, organ dalammu bisa hancur, kau bisa mati. Cewek cantik, bisa nikah? Bisa punya anak? Tulang-tulangnya. Berhenti. Aku murid langsung Raja Obat Bai Chao Shan. Sekarang kusuruh kalian pergi dari sini. Mau kusuruh Raja Obat sendiri datang menyuruh kalian lepas? Lepaskan dia. Yuer, kau sudah menderita. Murid Raja Obat, Liling kan? Aku ingat kamu juga salah satu dari perjanjian pernikahan. Baik, sekarang ketiga keluarga sudah berkumpul. Sayang, kamu pikir keluarga Qiu tidak ada orangnya? Kalau bukan karena kalian waktu itu mengancam kakakku, kalian sudah jadi mayat di keluarga Qiu. Hari ini aku ingin melihat siapa yang bisa melindungi kalian. Menantu dewa adalah milik keluarga Jiang. Kamu sudah tanya pedang Han Kuan di tanganku? Berani merebut orang dari tabib kerajaan? Kamu sudah tanya orang-orang dari Gunung Bai Chao? Soal pernikahan, kalian sudah tanya aku. Kakak ipar, kamu bilang saja. Aku ingin melihat siapa yang berani menantang istana dewa perang hari ini. Ayo, mau bandingin kekuatannya? Mengganggu murid keluarga kuno. Kalian pikir kami lemah? Menantu dewa pasti jadi milikku. Yesus pun tidak bisa menghentikanku. Aku yang bilang. Maaf Fang Cheng, aku menyesal. Kalau begitu, aku juga akan menambah masalah. Kamu pilih satu. Kalau kamu pilih aku, Gunung Bai Chao akan menyambut kedua keluarga kalian. Datang dan rebut. Putriku. Satu lawan dua. Harta keluarga Jiang kita ini. Bisa habis semua. Jangan panik, kalau sudah dapat menantu dewa, kekuasaan, uang, dan status. Semua bisa didapat dengan mudah. Aku tidak mengerti, kenapa harus merebut? Aku ini orang yang akan pergi. Buat apa? Mungkin malah akan menarik kalian ke dalam karma. APA? Fang Cheng, apa maksudmu? Kenapa kamu bilang begitu? Tapi di tubuhmu, tidak ada tanda-tanda luka atau sakit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu kan dewa, gurumu. Sudah hidup ratusan tahun. Kamu pasti bohong. Kamu ingin mengusirku, lalu menikahi si manis ini. Aku tidak ingin menikah. Siapapun tidak bisa memaksaku. Tidak mungkin, kamu pasti bohong. Apa yang kamu katakan hari ini? Aku tidak akan percaya. Lihat, sekarang kamu tidak percaya. Sebelumnya aku bilang aku serius. Kamu tidak percaya. Sekarang aku bilang aku akan menghadapi bencana besar. Kalian semua tidak percaya.
Aku percaya padamu, hanya saja Fang Cheng. Sebenarnya apa yang terjadi? Kami adalah pasangan pernikahanmu. Berhak tahu kebenarannya. Seharusnya aku sudah mati sejak kecil. Tapi Nona UR mengorbankan kesehatannya untuk menyelamatkan nyawaku. Sekarang aku akan menghadapi bencana besar, seharusnya aku tidak turun gunung. Untuk memberinya kehidupan yang tenang di masa tuanya. Aku mengerti. Aku pikir ada sesuatu yang hebat, Kyukin. Putrimu menyelamatkan murid dewa, itu keberuntungannya. Ini cukup buat kamu bangga seumur hidup, tapi ingat ya. Jadi orang, jangan terlalu serakah. Aku Seraka. Jiangshan, kamu tidak dengar. Apa yang saudaraku bilang tadi? Dia mau memilih putriku, apa tidak salah? Aku tidak peduli dengan karma atau nasib. Itu semua omong kosong, aku sudah bilang. Bahkan jika aku, Jiang, menghabiskan seluruh hartaku, murid dewa itu harus menjadi menantu keluarga Jiang, rebut untukku. Beresiko, kalau mati, tanggunganku. Jangan main-main. Pria, kenapa takut sama wanita ini? Cepat rebut Fang Cheng kembali. Nanti putuskan harapannya. Cepat, rebut. Tuan Muda, pedang tak kino ampun. Kami hanya menjalankan perintah. Minggir, jangan sampai kamu terluka. Tidak. Kalau begitu maaf, teman-teman jangan takut salah sasaran. Bunu wanita ITU. Wah, kamu keren banget. Ini bentuk terakhir. Kakak ipar, kamu terlalu keren. Oh ya, apa benar keluarga kita tidak punya pernikahan lain? Tidak. Aku mengerti, di bawah gunung energi spiritualnya tipis. Fang Cheng terbiasa dengan gunung. Energi spiritual yang pekat, baru turun gunung. Sementara tidak bisa menggunakan sihir. Apa? Kenapa tidak ada yang memberitahuku hal penting ini? Kakak. Aku bilang jangan bergerak. Kakak. Gak apa-apa kan, kakak? Ngapain lihat-lihat? Salah, nyanyi 20 kali. Suami, lagu ini terlalu tua. Aku tidak bisa nyanyi. Siapa suamimu? Kamu nyanyi. Nyanyi. Hari ini kita sedikit berlebihan. Aku benar-benar berharap ini berlebihan. Aku tidak ingin melihat kalian. Pergi. Oak. Wah, kamu keren banget. Aku mau bersaudara dengan kamu. Ayo, aku tunjukkan dulu. Ayo, ayahku, aku. Pak Tua, ini tidak bol. Bagaimana kalau? Kamu duluan rawat pasiennya. Dia baru sembuh. Dan dia masih sok. Feng Cheng, aku tahu kamu akan memilihnya. Tapi kamu belum menikah. Aku juga belum. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berusaha keras menyembuhkannya. Kita bersaing secara adil. Semoga kamu bisa mempertimbangkan aku di hatimu. Terima kasih. Kamu terlalu cepat berterima kasih. Aku cuma punya satu Ziang Tunyun Chao ini. Ingat, kamu harus ganti. Ganti apa? Ganti. Ayah, kenapa kamu? Ya ayah, kakak sudah sembuh, masalahnya sudah selesai. Kamu seharusnya senang. Bukan. Fang Cheng tadi memanggilku apa? Oh. Ayah. Ah. Maksudku, kakak ipar tadi memanggilmu ayah. Fang Cheng memanggilku ayah. Aduh hahaha. Ayah, Epukin. Hahaha, saudara, Epukin juga. Aku adalah Taisan dari sebelah. Tangkap cinta dengan tali. Ayah, Nyanyi 3 kalimat, bayar ya. Itu. Kamu bikin ayahku ketawa. Ayahmu biasanya selalu ceria gini? Fang Cheng. Banyak yang suka sama kamu. Kenapa harus aku? Itu Nona Li. Dan juga Chu Huaimeng, Guru Chu. Mereka lebih baik dariku. Karena dia bukan UL. Punggungmu. Dulu ada bekas luka, ya?
Mulai sekarang aku akan jadi kakimu. Ayah, kita benar-benar harus melakukan ini? Diam, kalau ganggu Quechua, kita semua mati. Keluarga kuno Jiangshan menghadap Tuan. Sujit. Ada kabar. Pinar Tuan, Fangcheng, sudah memutuskan untuk menepati janji nikah dengan keluarga Qiu. Sekarang dia seharusnya pergi menemui guru kaisar untuk membatalkan pernikahan. Bagus, dulu si bocah ini berhasil kabur. Kali ini tidak apa juga. Sekalian habisi guru kaisar. Dunia ini akan menjadi milik perkumpulan naga hitam. TAPI. Tuan. Kekuatan Fangcheng. Sudah pula. Membunuh dewa, menarik. Menantuku, kenapa kamu masih diam? Bukankah kita sedang mencari guru kaisar untuk membatalkan pertunangan? Cepat pergi. Iya, kakak ipar, kita harus membatalkan pertunangan terakhir ini. Dan buru-buru mengatur pertunangan baru. Kenapa kamu? Namaku Fang Gacheng, tidak pernah menyangka. Aku akhirnya tidak menjadi kaki UR. Kenapa kamu bisa sembuh? Setelah semalam, langsung sembuh. APA, kok tiba-tiba sembuh? Aku akan mencekikmu. Menantuku, jangan bohongi orang tua ya. Semalam, cuma iseng aja. APA, iseng aja? Aku akan mencekikmu. Tuan, acara lelang Hansia sudah tiba. Surat undangan. Kamu tidak kenal aku? Kenal, orang terkota. Surat undangan VIP lelang, wah. Percaya tidak, aku akan mencekikmu sekarang. Dia tidak bercanda, dia benar-benar akan mencekikmu. Kamu tidak bisa. Kamu sedang bermain sandiwara, Satpam meremehkan Raja Naga. Meremehkanku ya? Tidak meremehkanmu. Tapi ini pekerjaanku, tanpa surat undangan. Kalian tidak boleh masak. Aku tidak bisa mengatasimu. Kepala keluarga Qiu, Fangcheng, benar? Guru kaisar memanggil, ikut aku ke ruang VIP. Ayah, bagaimana guru kaisar tahu kita akan mencarinya? Aku punya firasat buruk. Ayo pergi. Hei, kita sudah sepakat sebelumnya. Jangan sentuh Fangcheng. Fangcheng adalah untuk kita. Guru kaisar perempuan dan Fangcheng ada di sini? Kamu belum setuju denganku. Jangan sentuh Fangcheng. Kita sudah berunding dengan ketua Diwan. Hahaha. Tuan, 4 orang muda di depan itu adalah Fangcheng. Guru kaisar wanita juga ada di sini. Saya sudah menyelidikinya, tidak ada kejutan. Ayah, Sudah. Tuan Diwan sudah setuju dengan kita. Tidak akan ada masalah, lagi pula. Kita sudah sampai di sini, tidak bisa tidak melakukannya. Undangan. Dia tidak punya. Tidak boleh masuk. Tidak ada undangan. Saya tetap bisa masuk. Beritahu perbatasan utara untuk menambah 30.000 pasukan. Ya. Dia sekarang, biarkan kita melihatnya menyelesaikan tugasnya. Jangan sedih dengan barang-barang, hancurkan dan bangun lagi saja. Tapi pastikan untuk memutuskan hubungan antara persatuan naga hitam dan Muzulur. Ya. Duduk. Feng Chen.
Sore ini kita akan menikah, besok pagi akan ada pernikahan. Apakah kamu bisa dengan waktu ini? Ah. Sore ini, kita menikah saja. Nona Chu, saya datang kali ini untuk membatalkan pertunangan. Sangat mengerti. Tapi tidak bisa. Kamu siapkan pernikahan sesuai standar pesta negara. Ya, Nona Chu, saya dan Tuan Fang Cheng saling mencintai, tolong jangan menyulitkan kami. Kami juga datang untuk berbicara sebagai tanda sopan santun. Tapi pendapatmu, saya tidak akan berubah. Saya mengerti, tapi saya tidak bisa setuju untuk membatalkan pertunangan. Bisa duduk di posisi ini berarti saya adalah wanita terkuat. Saya pikir yang pantas dengan murid dewa hanya saya. Guru Kaisar Chu, kisahmu kami dengar. Dan memang mengagumkan, tapi saya tidak pernah menyangka. Guru Kaisar wanita yang terkenal ini bisa melakukan hal seperti ini. Menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Yandrol Chu, apakah saya salah? Sainan, ekspresimu apa ini? Apakah kamu setuju dengan perkataannya? Benar? Sainan, kamu harus pertimbangkan baik-baik, ini kakakmu sendiri. Benar? Sainan, apa yang kamu katakan? Ayah, jangan salahkan adik. Pasti ada alasan yang tidak bisa dia ungkapkan. Guru Chu, statusmu memang membuat kami hormat. Tapi, keluarga Qiu juga terkenal di daerah ini. Jadi, putriku pasti pantas untuk Fang Cheng. Ayah, Guru Chu mengelola istana Dewa Perang. Berkat dia, kita selalu menang. Dia benar-benar banyak berkorban untuk rakyat. Putriku yang bodoh, apa hubungannya dengan perjanjian pernikahan ini? Nona Chu. Pertama, saya berterima kasih atas pengorbananmu, memang jauh lebih besar dariku. Tapi saya pikir dalam hal perasaan, kita sama-sama adil. Jadi saya harap kamu tidak menggunakan jabatanmu untuk menekan keluargaku. Tuan Fang, bagaimana pendapatmu? Saya ingatkan, posisi guru kaisar. Ini semua sudah dikuasai oleh adik seperguruanku. Mengancamku, tidak ada gunanya. Menantu yang baik, bagus. Saya mengerti, tapi karena ini adalah perjanjian, saya pikir saya juga punya hak untuk memutuskan. Maaf, hanya untuk perjanjian pernikahan ini, saya harus menggunakan kekuasaan saya. Penerus yang dipilih adik seperguruanku, bagaimana bisa memiliki karakter seperti ini? Seharusnya tidak seperti ini. Beritahu semua orang, di seluruh negeri, tidak ada yang diizinkan untuk menyelenggarakan pernikahan keluarga Qiu dengan Fang Cheng. Baik. Guru Kaisar, Dewa Perang Qiu, kamu harus kembali ke wilayahmu untuk melapor. Baik. Jangan terlalu merendahkan, Guru, target sudah datang. Para hadirin, lelang akan segera dimulai, silakan ikuti saya untuk masuk. Guru Kaisar, sekarang ada urusan, kita bicara lagi nanti. Silakan. Hari ini, saya belum selesai menanganinya. Menangani APA, apa yang harus ditangani dengannya? Nona Chu, Nona Chu, jangan bicara. Saya tahu kamu ingin menyarankan saya untuk mundur. jika perkumpulan naga hitam tidak diberantas, bukan hanya kamu dan saya. Semua orang tidak akan memiliki hari yang baik. Saya lebih membutuhkan Fang Cheng daripada kamu. Fang Cheng pasti akan menjadi milikku, maaf. Bahkan jika harus menggunakan kekuasaan untuk menekanmu, dia harus bersamaku. Sampai hari ini, banyak orang yang ingin merebutnya dariku, tapi semuanya gagal. Guru Kaisar Chu, aku tidak keberatan bersaing denganmu, tapi aku percaya padanya. Wah, tidak menyangka kabar tentang guru wanita yang hebat-hebat itu. Ternyata hanya seorang yang suka menindas rakyat kecil. Tapi tidak apa, yang penting kita sekeluarga sehari-hari. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Benarkan, adik? Ya, hahaha. Apa yang ayah bilang tadi? Hahaha. Kamu kenapa? Aku merasa sejak bertemu dengannya, kamu terlihat sangat gelisah. Aku juga tidak tahu, apa maksudnya dia bilang beberapa kalimat itu. Bahwa dia lebih membutuhkan aku. Ini semua kamu dengar? Telingaku ini khusus dibuat. Tidak seperti telingamu, seperti beli di pasar grosir.
Ada masalah apa yang membutuhkan identitasku? Kalau memang begitu, kenapa kamu tidak bilang langsung? Aura pembunuhannya sangat kuat. Tidak baik. Ada aura pembunuhan. Kakak, kan aku sudah bilang, jangan pakai baju hitam, langsung ketahuan. Sekarang ketahuan, gimana ini? Bagus, semangat, baru seru. Baru asik, hahaha. Ayo, Tuan datang kali ini untuk dua hal. Pertama Fang Cheng, kedua kotak kuno. Jangan sampai merusak rencana besar. Menantuku bilang jangan bergerak, tidak dengar? Aku akan menghajar kamu. Tunggu aku selesai urusan ini. Guru. Setelah aku selidiki, ini adalah wakil ketua, apakah aksi hari ini harus dibatalkan? Tidak tahu maksa dari perkumpulan naga hitam. Hindari mengganggu mereka. Hari ini dia akan pergi memberi selamat, jangan sampai dia lolos dari pengawasanku. Kakimu ini. Panjang, putih, dan lurus. Ayo pegang. Lain kali. Tidak itu. Ganti itu. Aku. Boss Fang. Ya. Selamat datang di Balai Lelang Hansia. Seperti biasa, kita akan melakukan penilaian aset dulu. Aset ketiga bos ini tidak ada masalah. Boss Fang, milikmu. Saya keluarga, saya tidak ikut lelang. Haha, maaf Boss Fang. Barang lelang kali ini agak spesial, tidak dilelang. Tidak bisa masuk ya. Saya bilang kamu ini. Bos Fang, ini kan ada, hahaha. Saya lihat. Dia, tidak perlu diaker. Semua yang dia lelang hari ini. Saya yang bayar, kamu masih ada masalah? Bos Q, ini aturan kami. Yang tidak punya uang, tidak pantas duduk di kursi. HMPH, dengan status menantu saya, bisa masuk ke rumah lelang ini. Sudah jadi kehormatan terbesar dalam hidupmu, dia. Meskipun tidak punya uang tunai. Tapi, yang mau memberinya uang, itu tidak terhitung banyaknya. Dengar tidak? Tidak terhitung banyaknya. Bos Q tentu bisa ikut, tapi dia tidak punya uang, bilang saja tidak punya uang, mau pura-pura. Tidak boleh. Yang mau masuk lelang kami untuk menggosok nama. Sudah terlalu banyak saya lihat, kamu bilang apa? Dengan status keluarga Q dari Provinsi Selatan, bicara di sini. Tidak berlaku lagi? Orang terkaya di Provinsi Selatan, hahaha. Di antara tamu yang saya layani. Bukan apa-apa kamu. Jangan marah. Saya memang tidak punya uang tunai, paling-paling saya tunggu di pintu. Ayah. Kalau ditambah saya, Guru Kaisar, lelang kami bisa jadi nomor 1 di dunia. Karena tidak takut pada kekuatan dan kekuasaan, hari ini. Siapapun yang membela anak ini, tidak ada gunanya. Laudeng, kamu benar-benar pelit. Kamu tidak kasih saya uang sepeser pun. Turun gunung buat apa? Kalau begitu saya pergi. Tuan Fang, tunggu dulu. Saya pergi saja ya. Kamu ini maksudnya APA.
Kamu mau menantu saya duduk sebagai pendamping? Pendamping? Bos Qiu, jangan bercanda. Kekayaan Tuan Fang. Kakapuntuk membeli nyawa semua orang di sini. Dia punya hak menguasai setengah kekayaan dunia. Astaga, Tidak hanya cukup, tapi sangat cukup, Tuan Fang. Mohon berkenan, tetap tinggal. Bangun. Saya suka sikap sombongmu tadi. Aku pantas mati. Aku butuh, aku pantas mati. Tuan Fang tidak perlu berkata apa-apa. Aku akan menampar diriku sendiri. Hei, terlalu konyol. Apakah lelang kalian masih akan dimulai atau tidak? Kami dalam 1 menit, jutaan hilang. Berada di sini menonton drama denganmu. Siapa di sini yang tidak bernilai triliunan? Untuk seorang pria yang belum matang, di sini kita membuang waktu kita semua. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Begitulah. Jika Tuan Fang tidak duduk, lelang hari ini akan dibatalkan. Tuan Fang, apakah lelang kita bisa dimulai sekarang? Kebetulan. Hebat. Setelah mendapatkan barang itu, aku masih membutuhkan darahmu. 40 juta. 100 juta. Selamat kepada wanita nomor 4, mendapatkan barang lelang ini. 2 barang lelang berikutnya adalah sorotan utama lelang ini. Rumput Menilon Awan Siang. Lukisan kuno naga. Hanya tumbuh di Gunung Baicao, 1 batang setiap 100 tahun. Saya ingin mengingatkan para bos, di dunia ini hanya ada 2 batang yang masih ada, 1 lagi ada di tangan Siantu. Harga awal 100 juta, setiap angkat tangan minimal 10 juta. Silakan sambut pemilik harta karun, Kapalaganang by Chow. Dr. Liling. Sudah kuhabiskan semuanya. Apakah benda yang kuserap ini semahal itu? kenapa? Merasa terlambat bertemu. Kamu malu? Apa terlambat bertemu? Aku dan dia benar-benar bersih. Tidak ada hubungan apapun. 2 barang lelang ini, selama Fang Cheng menawar, itu miliknya. Masih bilang tidak ada hubungan? Benar-benar tidak ada hubungan. Minarik, perjanjian pernikahan sudah lengkap. Dia hanya mau memberikannya padamu. Kapan pria paling tegang? Kali ini, aku benar-benar merasakannya. Mengeluarkan modal besar untuk merebut orang, ya? Baiklah. Hey, Baratahu Semua Industri Keluarga. Cedric Kerkin Semua Saham. Kirimkan kembali padaku. Ya, hidup tidak berlanjut. Apakah kamu sedang mempermainkan kami? Kalau begitu, Fang Cheng menawar 1 ya. Mencapai 1 miliar kita, benar, atas dasar apa? Kita mengeluarkan uang sungguhan. Dia Fang Cheng, wajahnya bernilai 1 miliar. Kenapa? Wajahnya dilapisi emas? Sekarang saya hanya punya 1 pertanyaan. Siapa Fang Cheng? Dia. Saya Fang Cheng. Ada apa? Benar, dia. Asalkan dia menawar, meskipun hanya 1 rupiah, tanaman Ziun dan kotak kuno ini akan menjadi miliknya. Transaksi dimulai. Saya ingin darah Fang Cheng dan kotak kuno. Saya ingin Fang Cheng yang hidup, hahaha. Fang Cheng bisa saya berikan, tapi hidup tidak bisa dijamin. APA maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat sejak awal? Kalau benar-benar bertindak, tidak menggunakan kekerasan. Kamu pikir bisa mengalahkan murid dewa? Beritahu Jenderal Qiu dan semua prajurit di Istana Jenderal mengepung tempat ini secara bergiliran. Hanya 2 syarat, jangan biarkan orang ini lolos. Jangan biarkan dia mendapatkan kotak kuno. Ya. Bagaimana dengan Tuan Fang? Apakah dia akan bertindak? Dia tidak hanya akan, tapi juga sangat hebat. Menantu, baru sebentar saja, kamu sudah pindah hati. Apa yang kamu katakan? Percaya tidak percaya saya. Benar-benar menganggap saya tidak punya temperamen. Baik, Bos Fang menawar 1 miliar.
Sial, hanya 1 miliar, sudah membantu orang terkaya mendapatkan rumput ziang. Juga membantu orang terkaya menjaga muka. Saya benar-benar. Bakat alami di dunia kerja, hahaha. 1 miliar, bukankah Lilin bilang? 1 rupiah pun akan diberikan kepada saya, kenapa harus bilang 1 miliar? Kenapa? Ini benar? Apakah kita masih akan menawar? Tidak tahu apa gunanya kotak kuno ini, tapi rumput ziang adalah obat yang bisa menghidupkan kembali, bagaimanapun juga. Kita harus mencoba. 1,2 miliar. Ini tidak terlalu besar, 1,8 miliar. Fang Cheng, saya tahu kamu merebut rumput ziang. Adalah untuk saya, juga tahu kamu turun gunung dengan tergesa-gesa. Tidak membawa banyak uang. Jangan sungkan dengan saya. Tidak apa-apa. Aku akan menemui adik seperguruanku, dia adalah anak kandung guruku. Dia kaya, aku akan mengganggunya, seharusnya tidak ada masalah. Ini salahmu, di siang bolong, kau menggodaku. Aku. Fang Cheng, Ada apa ini, menantu? Fang Cheng. Wakil Ketua Kuil Naga Hitam. Kau tahu aku di sini, masih berani melukai orang di sekitarku. Menyerah atau dihukum, pilih. Siapapun tidak boleh keluar. Pelarian pembunuh, Gunung Bacau. Hancurkan tempat lelang. Ini tidak perlu kau katakan, orang dengan level seperti ini. Jika terjadi sesuatu di sini, lebih parah dari langit runtuh. Cepat. Cepat tutup seluruh tempat. Semua yang hadir adalah orang penting, jika kita menyinggung mereka. Apakah kita masih ingin bekerja? Tidak bisa bekerja lagi adalah hal kecil. Tidak perlu. Tidak perlu apa-apa, barang yang dilelang, dibatalkan. Semua transaksi ditunda. Semua orang ingat 2 hal ini. Lindanji Chuan Fang, Janggong Bayarkan Pembunuh Kabar. Anakku, bagaimana? Apakah perlu memanggil dokter? Tidak. Dokter terbaik ada di sini, ayah. Segera atur orang. Periksa sekeliling apakah ada bahaya, siapkan jalan keluar. Selain itu, coba hubungi guru Fang Cheng. Jika tidak bisa, siapkan jalan keluar. Rumah terlalu berbahaya. Musuh Fang Cheng. Kemungkinan besar bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Baik, ayah akan segera melakukannya. Kamu dan Fang Cheng harus melindungi diri sendiri. Fang Cheng. Aku akan melindungimu seperti saat kecil. Tapi kali ini, aku pasti tidak akan kehilanganmu. Anakku yang bodoh. Kamu tidak pernah menyebut keselamatanmu sendiri, ayah. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian celaka. Tidak akan. Berani menyentuh pria dari Gunung Bacau, Gunung Bacau telah menyelamatkan banyak orang. Apakah kau ingin menjadi orang pertama yang mati di tangan Gunung Bacau? Orang yang katanya bisa menaklukkan, malah melakukan serangan mendadak. Kau membunuh Fang Cheng, aku tidak akan membiarkanmu. Hahaha, Guru Kaisar, Gunung Bacau, orang terkaya di Provinsi Selatan. Keluarga seni bela diri kuno. Dan lelang Hansia, hahaha. Banyak yang melindunginya. Ternyata kau... Wakil Ketua Kuil Naga Hitam, Wang Xiaoli. Aku memberimu kesempatan terakhir, menyerah atau dihukum. Panggil dia Gueli. Siapa yang menciptakan ini? Sebelum bertindak, panggil nama besar orang lain dulu. Ini benar-benar membuat orang benci padanya. Seaton. Saudara laki-laki itu. Bukan, adik perempuan, gerakanmu ini. Benar-benar di luar dugaan saya. Wang Xiaoli, Peter Rong MS Internal. Tangan kanan Ketua Kuil Naga Hitam, kekuatannya tidak main-main. Di atas saya, lahir tahun 199. Siapa yang menyuruhmu tiba-tiba menyebut umur orang? Pensi. Aku bilang, adik perempuan, kamu bercanda denganku kan? Kita datang untuk menculik, kenapa malah mengirim orang dewasa? Kakak ipar tua. Aku tidak pernah bercanda. Bilang mau nyawamu, bisa langsung kuambil. Haha. Saudari-saudari, kalian yakin? Kalau mau bertindak, langsung saja. Lagi pula, tidak akan menyakiti kakak sama sekali. Kamu. Jangan sakiti Fang Cheng.
Wah, Simanes. Kamu di sini. Saudari. Sekarang tinggal kamu yang belum datang. Kamu mau apa? Kamu ini siapa sih? Anak haram si tua Chochin. Aku putri tertua keluarga Qiu. Kalau kamu berani menyakitinya, aku akan menghabiskan seluruh harta dan mengeluarkan perintah buruan. Perintah buruan? Wah, kamu bikin aku takut. Kamu tahu tidak, berapa banyak perintah buruan yang ada di tubuhku? Aku takut perintah buruan? Hehe, kamu mungkin tidak tahu. Dulu aku petarung, semakin mahal perintah buruannya. Semakin tinggi bayarannya, semakin bersemangat aku. Istana Dewa Perang akan segera tiba. Kamu tidak bisa lari. Menyerahlah. Gunung Bacao tidak akan membiarkanmu pergi. Jauhkan diri dari Fang Cheng. Hahaha. Kotak kuno naga, peta energi Nagasia, ada di dalam kotak kecil ini. Asakan. Asalkan mendapatkan darah Fang Cheng. Buka itu. Dunia akan dikuasai oleh perkumpulan naga hitam. Jadilah wanita yang tahu diri, ya saudari. Tidak. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik pada kalian. Tendanganku ini bisa mematahkan tulang dan daging kalian berdua. Tapi tenang saja, kakak ini sangat lembut, aku janji. Aku akan membuat kalian berdua tidak terlalu menderita di jalan menuju neraka. Kilyar, kamu keluar. Lihat APA. Semua, berikan tenaga lebih, hancurkan benda sialan ini. Mari. Jangan. Fang Cheng menghindar. Fang Cheng Xiao Qiao. Selesai. Apa yang terjadi? Dia itu. Kakak orang terkaya, dia ingin memukul istri-istrimu dan juga ingin memukulmu. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan bisa menerima ini, aku tidak bisa menahan diri. Saat kamu offline, jangan bicarakan lagi betapa sedihnya istri-istrimu. Apa aku memukul mereka berdua? Jangan sembarangan menyudah orang. Tunggu sebentar. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, kamu bilang tidak memukul ya tidak memukul. Di sini aku yang berkuasa, kembalikan kotak kuno itu ke kakakku. Orang terakhir yang berani bicara seperti ini padaku, sudah musnah seluruh keluarganya. Kamu yang kedua, aku kasih kamu like. Tapi aku tidak memukul, ya tidak memukul. Lalu bagaimana dengan mereka? Itu adalah kehormatan mereka. Lalu bagaimana dengan dia? Itu karena dia khawatir padamu, takut kamu kesepian di jalan. Dia sengaja mengirimnya untuk menemani kamu. Aku hanya ingin memotong kalian berdua di tengah, tapi tenang saja. Pasti tidak akan sakit. Mengerti. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Tidak bisa bicara ya sudah, tidak usah bicara. Golden bell cover. Iron shirt. Pemimpin kuil yang sangat tampan dan hati-hati, mengajarkan aku ilmu ini. Benar-benar tepat saat kamu bangun, kalau tidak, aku hanya punya 1 atau 2% peluang menang. Begitu meremehkanku, kamu benar-benar sombong. Feng Cheng, jangan banyak gaya di sini untuk melawanmu. Aku mengorbankan nyawa, meningkatkan ilmu ini ke tingkat mahir. Aku sombong di mana? Semua yang aku lakukan. Bukankah untukmu? Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Kamu bahkan sombong sampai menghitung 1% peluang menang. Itu adalah kesombongan terbesarmu. Aku benar-benar tidak mengerti di mana peluang menang yang kamu katakan. Golden bell cover. Iron shirt.
Iron shirt. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Aku tanya kamu, bagaimana kabar di luar sana tentangku turun gunung? Dokter legendaris turun gunung, menikah untuk memberkati dunia. Murid terkuat sepanjang masa turun gunung, siapa gadis yang akan dipilihnya? Wawancara hari ini mengungkap kebiasaan rahasia sang murid. Tidak, tidak, tidak. Ini saluran apa? Itu, mendekat ke ensiklopedia, ada acara apa namanya? Perawatan pasca melahirkan sang murid. Cukup. Dengar tidak, murid terkuat? Kamu bilang kamu punya peluang, berani tidak? Aku tanya kamu, keluarga yang kamu sebut tadi, keluarga mana? Provinsi, Selatan Hansha. Kilyargafang. Diam, tutup mulut. Ya, itu keluarga Fang kamu. Kamu tahu tidak, kenapa tadi kamu pingsan? Tunggu, maksud kamu? Tadi Fang Cheng sendiri yang pingsan? Bukan kamu yang bertindak. Pingsan. Bukan dia? Aku mengerti, ayah kita pergi. Fang Cheng tidak bisa membantu kita. Bagaimana bisa pergi? Tidak bisa. Kamu tidak manfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan. Kita benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Nyawanya tidak cukup, pergi. APA. Tidak mungkin. Wakil ketua ini sudah tergeletak di tanah. Sekarang, siapa lagi yang bisa mengancam menantuku? Pergi, ayah cepat pergi. Dulu. Jantungmu sudah berhenti berdetak. Aku tahu kamu pasti tidak akan bertahan lama. Pasti dewa yang menyelamatkanmu. Sekarang, kamu bertemu denganku. Waktumu untuk melawan takdir kematian telah tiba. Melawan takdir kematian. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku dengar dari guruku tentang melawan takdir kematian. Aku akan segera kembali, tunggu aku. Sepertinya kita harus segera menikah. Fang Cheng, geng naga hitam merugikan rakyat. Terus berkembang, sulit dihancurkan. Meskipun kali ini rencana mereka untuk merebut naga gagal. Tapi mereka banyak orang, menemukan naga hanya masalah waktu. Saya dan Hansia membutuhkanmu. Ternyata begitu. Nona Chu memiliki cinta yang besar di hatinya, aku salah paham padamu. Jangan khawatir. Menyelesaikan masalah Heilong Hui, aku sendiri sudah cukup. Tidak ada tapi, yang aku maksud adalah menyelesaikan secara tuntas, tanpa kecuali. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang pertunangan ini? Kenapa? Lihatlah, kamu ini manusia biasa. Aku juga tidak bisa membawamu naik ke langit, bukan? Apa gunanya aku memberitahumu? Lalu, apakah kamu bisa naik ke langit? Tidak. Aku tidak berencana menikahimu. Menantuku. Ayah, Aku hanya ingin turun untuk mencarimu. Ingin bertemu denganmu, bagi seseorang seperti aku. Yang sudah dekat dengan ajal. Apa yang kulakukan ini sudah cukup egois. Long Mai, mungkin bisa mengubah nasib dewa. Guru, Anda tahu apa yang Anda katakan? Anda ingin menggunakan keberuntungan Long Mai untuk mengubah nasib pribadi. Aku tahu, sepanjang hidupku untuk negara dan rakyat. Tidak pernah egois, juga tidak pernah berjudi besar. Tapi sejenak tadi, aku tidak tahu kenapa. Hanya ingin egois bertaruh pada Fang Cheng. Ternyata begitu. Nona Chu biasanya tidak berjudi. Sekali berjudi langsung besar. Kamu ingin bertaruh bahwa aku orang baik. lalu apa artinya aku mencarimu selama ini? Apa artinya? Saya. Putriku, aku tahu Fang Cheng. Adalah orang yang bertanggung jawab, jadi putriku. Jangan khawatir, apapun yang terjadi. Ayah pasti akan membantunya dengan baik. Ayah, beritahu kerabat, pertunangan. Fang Cheng, entah kamu datang atau tidak. Aku akan mengumumkan, aku Qiu Lingyu. Bertunangan denganmu Fang Cheng. UR. Kamu sudah sembuh. Setelah menelan rumput Zion, kamu akan berumur panjang. Sepanjang hidupmu akan bahagia. Kenapa kamu begitu? Puluhan tahun terlalu lama. Aku hanya ingin merebut hari ini. Liu ya. Kamu lebih manja daripada orang lain. Aku akan menyebutmu. Penerus Tante Qiong Yao. Tapi, ekspresi matamu kurang tegas, seriuslah.
Ambil satu lagi, 321 action. Bagaimana aku bisa lupa? Si manis kecil ini. Hari ini, kakak aku kalah, sampai jumpa, lain kali. Aku akan dekat-dekat denganmu lagi. Anggap saja aku tidak ada. Tentu saja, aku punya kartu as untuk menyelamatkan diri, jadi aku tidak takut. Aku lihat dulu situasinya seperti apa. Aku bahkan mengulurkan leherku ke sini, kamu tidak berani memotongnya. Percayalah, coba saja. Sebagai pria, kata, coba saja, ini adalah tantangan terhadap batasanku. Aduh. Pemimpin kuil sangat menghormati keluarga Fang setelah membunuh. Mereka mendirikan makam, kamu mengerti maksudku kan? Potong aku, sentuh aku, ayo potong, sentuh, potong, sentuh. Santa. Hanya aku dan pemimpin kuil yang tahu lokasinya. Kenapa kamu tidak memotong? Kamu berharap pemimpin kuil memberitahumu? Sentuh, sentuh, ganteng. Aduh, dewa. Kalau tidak tahu dewa, tontonlah lebih banyak drama. Tidak tahu ada yang namanya teknik pencarian jiwa. Ketemu. Ini kamu ambil. Tidak perlu, jika menggunakan naga untuk mengubah nasibku. Maka aku tidak pantas turun gunung. TAPI. Tidak ada tapi-tapi. Eki rendah, artinya aku mati, Eki tinggi. Karena UR, aku hidup beberapa bulan lebih lama. Tidak apa-apa. Menantuku, jangan khawatir, sejak kamu memanggilku ayah. Maka aku, si tua ini, tidak akan mengecewakanmu. Mulai hari ini, bagaimana aku memperlakukan Yuji. Begitu juga aku akan memperlakukanmu. Ayah, apakah kamu akan bilang, memperlakukan seperti anak sendiri? Hahaha benar. Mulai sekarang, kekayaanku adalah kekayaanmu, belanjalah sesukamu. Bos Q, lebih hati-hati, milikmu. Sudah jadi miliknya. Fang Cheng. Kamu tidak sendirian, aku pasti akan membuatmu merasakan. Kamu tidak sendirian. Kamu masih punya kami. Istana Dua Perang Datang, Minggu Semua. Pastikan menantu keluarga Cho tidak kehilangan sehilai rambat pun. Kehilangan sehilai rambat. Semua harus merangkak di tanah untuk mencarinya. Sayap. Banyak sekali orang, ayah. Kalian benar-benar terlambat, aduh. Laporan, ditemukan sehelai rambut. Rambutku yang dicabut. Tidak kurang sehelai pun. Berapa helai yang dicabut? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shiksheng, sedang apa? Kamu datang untuk apa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mari kita tinggalkan keturunan untuk gunung. Shimei tenang, kita sekarang bukan di gunung. Kita sekarang di rumah orang. Ini yang aku inginkan. Sudah, tidak main-main lagi. Tapi memang ada sesuatu yang tidak bisa ditunda. Apa itu? Sebenarnya, ayah yang menyuruhku datang. Ayah menyuruhmu datang untuk meninggalkan keturunan. Nah, ketahuan kan? Shi Xiong, kamu masih sedikit menyukaiku, kan? Baiklah, kembali ke topik. Beliau menyuruhku untuk memberikan petunjuk. Dia bilang, jika ingin mengatasi kutukan kematianmu, perlu memenuhi 2 syarat. Katakanlah. Sudah, ayah hanya bilang begitu. Dia juga menghela napas. Bilang apa? Mengurai bel harus oleh pengikatnya, menghilangkan kegelapan hati harus oleh penanamnya. Itu berarti menikah dan punya anak, ditambah menghancurkan perkumpulan naga hitam. Bodoh kecil. Apakah aku? Tidak mungkin. Pasti gadis UR yang menyelamatkanku.
Itu mungkin agak sulit. Bagaimana? Kamu tidak setuju? Bukan itu masalahnya. Dia diculik. Diculik. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak merasakan gelombang energi sejati. Mungkinkah ada kemungkinan bahwa dunia ini menyembunyikan? Banyak orang yang bisa menyembunyikan aura dan teknik mereka. Tadi aku sedang mengendalikan pedang. Saat mencari kamu, aku melihat dia bersama seorang tua. Baru saja masuk, langsung diikat. Siapa? Cepat katakan. Wah, senior, kebetulan sekali, itu adalah iblis hatimu, Asosiasi Naga Hitam. Yuan. Ternyata selain dia, ada juga keluarga Jiang. Terima kasih, adik junior, kamu telah membantuku menghemat satu pilihan. Aku akan keluar sebentar. Apakah ini neraka? Guru Bizzer. Apa kamu baik-baik saja? Guru Chu, demi membantumu membersihkan rintangan menghadapi kematian. Memimpin kami. Diwan telah menguasai teknik iblis. CPAT. Selamat King Guru Chu. Baik. Pemimpin Liling juga ada di sana. Kenapa dia mengambil risiko dengan kekuatannya yang kecil? Aku. Apa gunanya aku disebut dewa? Membuat begitu banyak orang terluka karena aku. Diwan. Aku datang. Anggur yang enak, pemandangan yang indah. Bagaimana mungkin tidak ada wanita cantik? Kalian setuju, kan? Aduh, kamu kenapa tidak tetap di belakang memimpin? Malah datang ke sini untuk bertarung. Apakah ini Guru Chu yang telah lama bertarung denganku? Seharusnya aku sudah menyingkirkanmu, membiarkanmu beruntung menguasai teknik iblis. Kala adalah kala. Keras kepala. 10 jarum gerbang neraka. Sungguh tidak berguna. Tuan Di, aku tidak mungkin membantu Fang Cheng. Dia tidak akan lama lagi, keluarga kami tidak mungkin mengambil risiko membantunya. Kenapa kamu menangkapku? Kamu memang tidak berguna bagiku. Tapi Fang Cheng adalah orang baik, mengerti tidak, Sandera? Tidak mungkin, dia tidak mungkin menyelamatkanku. Masalah terbesarmu adalah terlalu percaya diri. Kalau kamu setengah tulus seperti dia, tidak akan sampai jatuh ke tanganku. Kamu punya 100 sandera. Juga akan ada di tanganku. Sudah besar, dulu di tangan segini kecilnya. Waktu berlalu begitu cepat. Ayo, Paman suka hadiah-hadiah ini? Ayo. Biarkan Paman meraba. Pemberontak. Kamu pikir aku tidak punya persiapan apa-apa, berani menghadapimu langsung? Aku berdiri di sini, kamu berani bertindak? Nazab Miraka. Terhubung dengan sihirku, bunuh aku 1, 4 semuanya hilang. Fang Cheng, jangan pedulikan aku. Kamu tidak perlu menyelamatkanku, di dunia ini ada kamu. Sudah cukup, jangan pedulikan aku, hancurkan saja dia. Selamatkan yang ingin kamu selamatkan, itu saja. Jangan seperti ini. Cheng, aku tahu salah. Aku tidak akan mengganggumu lagi, aku mohon, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Diam, aku akan menyelamatkanmu, tapi kamu harus tunduk pada hukum. Apa yang aku bilang tadi, dia pasti akan menyelamatkan. Orang baik. Kelemahan lebih banyak. Kelemahan? Aku bilang pada mereka jangan seperti ini. Maksudnya, tidak perlu melawanmu. Kamu pikir hanya kamu yang menjadi kuat? Saat aku membunuh seluruh keluargamu, sudah tak terkalahkan di dunia. Kamu pikir tahun-tahun ini aku sia-sia? Apa tatapanmu ini? Sampong. Selesai. Apa selesai? Aku tidak terluka sama sekali. Murid dewa, kamu hanya begitu, kamu masih tidak berani. Sekarang apakah kamu merasa seperti waktu berhenti?
Aku memperbesar perasaan dan indramu. Pedang ini sudah menembusmu. Sekarang kamu tidak merasakannya, aku akan membuat pedang ini perlahan-lahan menembusmu. Proses ini mungkin membutuhkan 100 tahun. Naiklah. Ini sudah selesai. Tidak perlu pedulikan dia. Selesai, benar-benar selesai. Terlalu lambat, cepat. Cepat, tusuk jantungku. Aku mohon. Lagi-lagi memberimu masalah, pilih. Ayo ikut aku. Atau kamu pilih mereka. Bisakah jangan memberiku masalah lagi? Aku belum lepas dari ajal. Kalau begitu, ikut aku setelah ini.